Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berasal dari Spanyol berjudul The Paramedic tahun 2019. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan terjadinya sebuah kecelakaan mobil yang dialami oleh pengguna jalan. Beberapa saat kemudian tim medis datang ke lokasi yaitu Angel dan Ricardo. Dan Angel kita sebut saja sebagai Tono. Mereka berdua segera mengevakuasi para korban dengan membawanya ke dalam ambulans untuk mendapat pertolongan. Lalu setelah situasi aman, sepi, dan terkendali, Tono selalu mengambil barang milik korban yang dianggapnya berharga dan berguna. Hal itu selalu dilakukan Tono di setiap tugasnya dan di setiap adanya kesempatan. Untuk barang-barang mewah dan perhiasan, Tono selalu menjualnya kepada Fermin yang selalu siap untuk menampung semua barang curiannya Tono. Dan diketahui Tono sendiri tinggal berdua dengan kekasihnya bernama Vanessa, yang saat ini sedang kuliah kedokteran dan bekerja paruh waktu. Selain itu, Tono juga sangat terganggu dengan anjing milik tetangganya yaitu Vicente yang selalu mengganggu tidurnya di malam hari dengan gonggongannya. Dan layaknya sepasang kekasih di Eropa, Tono dan Vanessa berniat untuk segera memiliki momongan. Di mana hal itu membuat Tono selalu menonton bagaimana sperma membuahi sel telur, karena ternyata Tono selalu gagal membuat perut Vanessa membesar. Yang padahal mereka melakukannya hampir di setiap hari. Mira, me haré la prueba de fertilidad. Penasaran dengan apa yang terjadi, akhirnya Tono pergi ke dokter untuk memeriksakan kesuburannya. Dan ternyata jumlah sperma milik Tono sangatlah sedikit, itu pun juga 97% kualitasnya sangatlah buruk. Walaupun begitu, mereka berdua tetap berusaha melakukan yang terbaik. Lalu suatu malam Tono mendapat tugas mengevakuasi sebuah kecelakaan mobil yang dialami oleh seorang pria. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit, pria itu mengalami kejang yang membuat Ricardo menoleh ke belakang dan tidak fokus melihat jalan. Akibatnya, mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk. Pasien pria itu tidak diketahui nasibnya sementara Ricardo dan Tono berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Namun kondisi Tono sangatlah mengsedih karena Tono mengalami kelumpuhan pada bagian bawah tubuhnya termasuk joninya. Hal itu tentulah menjadi pukulan telak bagi Tono dan Vanessa karena harapan mereka untuk memiliki momongan telah pupus begitu saja. Dan kondisi Tono yang harus menggunakan kursi roda mulai membuat emosinya tidak stabil. Apalagi melihat Vanessa yang selalu berdandan sangat cantik ketika berkuliah dan bekerja. Di mana hal itu membuat Tono mulai khawatir kalau Vanessa akan pergi meninggalkan dirinya. Rasa khawatir yang begitu besar membuat Tono mulai mencari tutorial untuk memantau aktivitas Vanessa melalui ponsel menggunakan aplikasi. Seperti kamera, chatting, SMS, galeri, dan juga lokasi. Selain itu, Tono juga melakukan terapi berharap hal itu dapat memulihkan kondisi tubuhnya. Lalu suatu hari Ricardo datang ke rumahnya Tono untuk mengunjunginya, namun Tono bersikap jutek dan ketus kepada Ricardo. Karena Tono menganggap Ricardo lah sebagai penyebab terjadinya semua ini. Malam harinya sebelum Vanessa berangkat kuliah, Tono sengaja meminta Vanessa untuk membelikan es krim yang berada di lantai bawah apartemen. Karena Tono ingin melancarkan aksinya yaitu menginstal aplikasi pemantau aktivitas di ponselnya Vanessa, di mana aplikasi itu dihubungkan dengan laptop miliknya. Pásalo bien. Dan seperti biasa, Tono terganggu dengan gonggongan anjingnya Vicente. Yang kebetulan pagi harinya mereka berdua papasan, sehingga Vicente meminta maaf karena anjingnya menggonggong semalaman. Namun Tono tidak menanggapinya dan memilih pergi meninggalkan Vicente. Tono pergi untuk kembali terapi dengan seorang terapis bernama Sandra. Di sana Sandra mengatakan kalau kondisi Tono saat ini mulai membaik.
Tono yang mendengar hal itu tentu saja senang dan segera memberitahukan kabar baik itu kepada Vanessa. Yang sayangnya respon Vanessa biasa saja. Sehingga membuat Tono semakin yakin kalau kekhawatirannya selama ini benar terjadi, yaitu Vanessa telah selingkuh darinya dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadilah pertengkaran di antara mereka sehingga Vanessa memilih segera pergi berangkat kuliah. Sementara Tono selalu memantau kegiatan Vanessa dari laptop miliknya. Lalu di tengah tidurnya, Tono terbangun karena merasakan sakit pada kakinya, yang begitu menyiksa sebagai tanda kalau Tono harus meminum obat pereda nyeri. Tono pun segera pergi ke dapur mengambil dan meminum obat tersebut. Kemudian Tono segera menyembunyikan obat itu di bawah tempat tidur dengan sengaja, karena dia ingin membuat Vanessa merasa bersalah dengan hilangnya obat pereda nyeri. Dan benar saja pagi harinya Tono telah menunggu kepulangan Vanessa, mengatakan kalau obat pereda nyerinya telah hilang. Lantas Vanessa yang merasa bersalah, akhirnya pergi ke apotek untuk membelinya kembali. Siento aquí un dolor insoportable. Sementara Tono memasukkan beberapa jarum ke dalam daging, yang ternyata daging itu diberikan kepada anjingnya Vicente secara diam-diam. Dan malam harinya seperti biasa, Tono memantau aktivitas Vanessa dari laptopnya. Yang pada saat itu, Vanessa mengatakan kepada temannya kalau dirinya sudah tidak kuat lagi dengan Tono. Ditambah dengan temannya yang ngomporin agar Vanessa segera pergi meninggalkannya. Mengetahui hal itu, Tono introspeksi diri dengan membuatkan makan malam romantis dan meminta Vanessa berdandan cantik dengan menggunakan gaun pemberian darinya. Yang sepertinya gaun itu nampak kekurangan bahan. Sikap Tono di malam itu sepertinya berhasil membuat Vanessa tersentuh, hingga akhirnya terjadilah adegan yang... sudahlah. Ya walaupun Joninya Tono tidak dapat merasakan apapun. Setelah itu ketika Tono sedang mandi membersihkan dirinya, Vanessa yang lagi chattingan mendengar suara 2 notifikasi. Penasaran Vanessa pun pergi mencari sumber suara berasal, yang ternyata suara itu berasal dari laptopnya Tono. Ditambah dengan dikejutkan kalau ternyata selama ini ponselnya terhubung dengan laptopnya Tono secara real time. Dan saat itu juga tanpa pikir panjang, Vanessa segera mengemasi pakaian dan barang-barangnya untuk pergi dari sana meninggalkan Tono. Sementara Tono yang mengetahui kalau Vanessa telah pergi meninggalkan dirinya, hanya bisa pasrah dan menyesal atas perbuatannya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Tono harus melalui hari-harinya sendirian tanpa Vanessa. Seperti belanja bulanan di supermarket hingga melalui tahun baru sendirian. Kepergian Vanessa membuat Tono begitu merindukannya, sehingga ia pun pergi ke tempat Vanessa bekerja dengan sebuah taksi. Lalu ketika Vanessa keluar, tidak lama kemudian seorang pria datang menjemputnya. Yang ternyata pria itu adalah Ricardo. Lantas Tono pun pergi mengikuti mereka dari belakang, di mana mereka pergi mengunjungi sebuah toko perlengkapan bayi. Ternyata mereka sedang mencari keranjang bayi, yang kemungkinan Vanessa tengah mengandung. Dan hal itulah yang selama ini Vanessa inginkan dan impikan. Melihat itu, Tono mulai merencanakan sesuatu kepada mereka dengan pergi ke rumah sakit tempat dirinya dulu bekerja. Dan dengan bantuan temannya, Tono berhasil mendapatkan sebuah obat. Lalu keesokan harinya, Tono sengaja menunggu Vanessa pulang dan segera menemuinya. Vanessa yang sudah kecewa dengan Tono awalnya tidak ingin bicara, apalagi bertemu dengannya. Namun Tono berhasil mendapatkan simpati Vanessa dengan mengatakan kalau dirinya hanya ingin berpamitan dan Vanessa tidak akan lagi melihat dirinya selamanya. Vanessa pun yang iba dan kasihan dengan Tono, akhirnya menemaninya pulang sambil ngobrol ngalor ngidul. Lalu sesampainya di apartemen, Tono mengajak Vanessa masuk ke dalam untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Dan saat itulah, Tono menyuntik Vanessa dari belakang hingga membuatnya tidak sadarkan dirinya. Ketika sadar, Vanessa pun mendapati dirinya telah terikat di atas ranjang. Lalu Tono menyetel musik dengan suara yang keras untuk menyamarkan teriakannya Vanessa. Setelah itu Tono mengambil ponselnya Vanessa dan mengirimkan chat kepada Ricardo untuk tidak lagi menghubungi dirinya kembali.
kemudian membuang ponselnya Vanessa ke sungai. Kehadiran Vanessa bersamanya lagi membuat Tono senang, namun tidak dengan Vanessa yang selalu berusaha berteriak meminta tolong. Sehingga Tono pun memilih untuk menyuntik Vanessa kembali. Hoy he visto a Ricardo. Con la aprendas a comportarte, esto no será necesario. Keesokan harinya, Vicente datang ke apartemennya Tono, mengaku kalau dirinya mendengar teriakan Vanessa serta suara musik yang bising sepanjang hari. Akan tetapi, Tono mengelak kalau teriakan wanita itu berasal dari wanita yang sengaja ia panggil untuk menemaninya. Lalu Tono kembali terapi dan mengatakan kepada Sandra kalau dirinya dan Vanessa akan segera mempunyai momongan. Malam harinya Tono pulang ke apartemen yang ternyata sudah ada Ricardo yang menunggunya. Di sana Ricardo menanyakan Vanessa kepada Tono yang hilang begitu saja, berharap Tono mengetahui di mana keberadaan Vanessa saat ini. Yang tentu saja Tono tidak akan memberitahukan keberadaan Vanessa, walaupun Ricardo mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Lalu pagi harinya Vanessa terbangun dengan kondisi yang sudah tidak lagi terikat. Namun anehnya, Vanessa tidak dapat merasakan dan menggerakkan kakinya. Ternyata Tono telah membuat Vanessa mengalami kelumpuhan sementara, di mana hal itu membuat Vanessa tidak dapat kabur ataupun pergi dari apartemennya. Akan tetapi Vanessa tetap berusaha kabur dari sana, walaupun hasilnya sia-sia. Kemudian malam harinya Tono menyiapkan makan malam yang syahdu untuk Vanessa, dan lagi-lagi Vanessa berusaha kabur dengan mengantam kelapanya Tono dengan botol. Namun sayang usahanya kembali gagal, karena Tono lebih dulu menyuntik Vanessa yang membuatnya tidak sadarkan diri. Yang tak lama, Vicente kembali datang dan dengan sangat yakin mengatakan kalau dirinya mendengar teriakan Vanessa. Mendengar Vicente akan menelpon polisi, Tono pun menyuruhnya masuk ke dalam apartemennya. Dan saat itulah Tono menewaskan Vicente dengan menusuknya berulang kali. Lalu Tono menelpon Fermin untuk memintanya datang, membersihkan kekacauan tersebut dengan imbalan sejumlah uang. Keesokan paginya Tono kedatangan 2 orang polisi untuk menginterogasinya mengenai hilangnya Vanessa yang tiba-tiba dan tewasnya Ricardo. Namun Tono cukup lihai dalam membuat keterangan palsu, sehingga polisi pun percaya dengannya. Yang ternyata, sebelumnya Tono telah menewaskan Ricardo lebih dulu. Yaitu dengan menyusup ke dalam rumahnya Ricardo, menggunakan kunci rumahnya yang ada di dalam tasnya Vanessa. Lalu Tono membuatkan keranjang bayi sendiri untuk menyambut kehadiran sang buah hati. Selain itu, Tono juga membelikan kursi roda untuk Vanessa agar dapat beraktivitas. Kemudian ketika mereka sarapan, Tono melamar Vanessa dan berjanji akan menikahinya setelah dirinya yakin kalau Vanessa tidak akan kabur darinya. Lalu Vanessa pergi ke toilet dan meminta Tono untuk menutup pintunya dengan rapat. Dan di sanalah Vanessa berusaha mencari benda tajam hingga akhirnya menemukan sebuah gunting kuku. Di mana gunting kuku tersebut disimpannya di dalam... sudahlah. Kemudian ketika malam datang, Tono mengatakan kepada Vanessa kalau dirinya akan pergi ke apotek untuk membeli obat. Dan kesempatan itu tentu saja dimanfaatkan Vanessa dengan mengambil gunting kuku untuk memotong tali yang mengikatnya. Vanessa pun berhasil lepas dan bergegas mengambil obeng yang ada di dekatnya, dilanjutkan dengan berusaha kabur dari sana dengan bersusah payah. Namun sayang, ketika menuju lift ternyata Tono telah kembali. Vanessa pun dengan tertati-tati berusaha menghindari Tono yang mengejarnya, bahkan hingga jatuh dari tangga, begitupun juga dengan Tono. Di sana Tono berhasil menangkap Vanessa, namun Vanessa berusaha mendorong Tono jatuh dari lantai 8. Yang untungnya Vanessa masih memegang obeng sehingga ia menggunakan obeng itu, hingga akhirnya Tono pun terjatuh.
Ajaibnya ternyata Tono masih hidup walaupun kondisinya semakin mengenaskan. Dan tanpa diduga, Vanessa datang menjemput Tono untuk pulang. Yang sepertinya Vanessa ingin membalaskan semua perbuatan Tono kepada dirinya selama ini. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.